Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manjab Rasana, saya dari Prodi Perbankan Syariah. NIM saya 230202094. Saya ingin menjelaskan tafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya tentang perempuan haid. Ayat ini menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan perempuan haid. Kata mahid yang terdapat pada awal ayat ini adalah kaum wanita yang kedatangan bulan atau menstruasi. Adapun arti haid yaitu wanita yang mengeluarkan darah pada waktu-waktu yang tertentu dengan jalan yang tertentu pula. Sebab tidak semua darah yang keluar dari anggota keturunan wanita itu disebut dengan haid. Ada nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, seperti darah keputihan dan sebagainya, yang tidak dapat disamakan sifat, warna, waktu, dan lainnya dengan haid. Allah juga menerangkan bahwa haid ini adalah artinya gangguan. Menurut Tabari, haid itu adalah penyakit sebab ia menyakiti karena baunya dan kotornya. Selain dari itu, dapat juga diartikan sebagai najis. Kedua, masuknya sesuatu dari darah haid ke dalam anggota keturunan laki-laki atau zakat kanis. Karena persetubuhan dengan wanita yang sedang haid akan menyebabkan terjadinya suatu nanah yang menyerupai gonor. Dan jika nanah tersebut sampai masuk ke dalam kedua telur laki-laki, ia akan menimbulkan semacam penyakit yang menyebabkan laki-laki tersebut tidak dapat lagi memiliki keturunan buat selamanya. Di samping itu, lelaki tersebut juga akan kena penyakit sifilis. Bagaimanakah hukumnya melaksanakan persetubuhan ketika perempuan dalam keadaan haid? Dengan hal ini ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, dilarang mendatangi wanita yang sedang haid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang mendatangi perempuan yang sedang haid atau mendatangi perempuan dari duburnya, maka sesungguhnya telah kafirlah ia dengan Muhammad. Riwayat Tirmizi, seseorang yang melakukannya sedang ia mengetahui larangan itu, dia dihukum takzir. Apakah mereka itu wajib membayar kafarat? Dalam hal ini Syafi'i memiliki dua kaul, yaitu pertama, cukuplah kalau dia tobat kepada Allah karena dia melakukan pekerjaan yang diharapkan itu dan tidaklah wajib membayar kafarat. Demikian juga dengan pendapat Abu Hanifah dan kaul Jadid dan Syafi'i. Kedua diwajibkan membayar kafarat. Begitu juga dengan pendapat Imam Ahmad karena hadis Ibnu Abbas telah bersabda, Nabi Muhammad SAW, laki-laki yang mendatangi istrinya sedang dalam haid hendaklah bersedekah setengah dinar. Dalam riwayat tersebut, jika didatangi perempuan yang sedang mengeluarkan darah merah, hendaklah membayar suatu dinar, dan jika darah yang kuning, hendaklah dia membayar setengah dinar. Kedua, kata ijma, segenap ulama yang menerangkan bahwa istimta yakni merasakan nikmat dengan istri kecuali dengan apa yang terletak antara pusat dan lututnya, seperti memeluk dan menciumnya, dengan istri yang sedang dalam haid adalah halal. Menurut hadis Aisyah, dia berkata, salah seorang di antara kami apabila berada dalam haid dan kalau Rasulullah SAW berkehendak akan memeluknya, maka disuruhnya supaya memakai cawat di tempat mana keluar darah haidnya. Kemudian barulah dipeluknya. Siapakah di antaramu yang sanggup menahan nafsunya seperti Rasulullah? Ketiga, haram perempuan yang haid mengerjakan
mengerjakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Quran, dan melewati masjid jika dia khawatir akan mengotori masjid itu dengan darahnya. Perempuan itu tidak wajib mengqada puasa yang ketinggalan karena haidnya, tetapi wajib mengqada salatnya. Hadis dari Muaz dari Adawiyah, dia berkata, kutanyakan kepada Aisyah, bagaimanakah keadaan orang yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada sembahyang? Aisyah berkata, apakah engkau orang Hawari? Dia menjawab, tidak, saya akan bertanya tentang hal itu. Maka Aisyah berkata, jika kami didatangin haid, kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintah mengqada sholat. Keempat, jika mereka telah putus dari haid tapi belum lagi mandi atau belum lagi melakukan tayamum karena umpamanya tidak ada air, maka tidak boleh bagi mereka melakukan segala pekerjaan yang diharamkan bagi mereka di waktu haid, kecuali puasa. Mereka boleh terus mengerjakan puasa walaupun belum mandi. Masalah lainnya, apakah harus mandi wajib atau cukup hanya dengan wudu saja? Berkata Mujahid dan Ikrimah, jika telah putus haidnya lalu dia mengambil wudu, maka halallah dia bagi suaminya. Syaukani dalam Fath al-Qadir telah memilih pendapat yang pertama, yaitu hendaklah perempuan itu lebih dahulu mandi atau melakukan tayamum jika tidak ada air, karena Allah telah menjadikan dua batas, yaitu putus dari darah atau batas mandi. Batas yang kedua ini adalah tambahan bagi batas yang pertama, karena ini wajib diambil atas tambahan itu. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang suci. Maksud taubat di sini adalah suci dari dosa, dan orang yang suci itu ialah orang yang suci dari janabat dan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sekian penjelasan saya pada surah Al-Baqarah ayat 222. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.